Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firediansyah dengan NIM 2008105064 dari jurusan Bagris Matematika kelas 5C. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Virtual Simulation to Replace Clinical Hours in a Family Assessment Course Development Using H5P Gamification and Student Co-Creation, yang ditulis dari yang penulisnya adalah Laura Akilam, RN, MSCNA, Marian Lutherflut, RN, PhD, dan CCS NEB. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, mengenai background. Penggunaan simulasi klinis untuk menggantikan jam klinis dalam keperawatan dapat memberi pengalaman yang diperlukan sambil mengurangi beban pada mitra perawatan kesehatan. Pandemi global COVID-19 semakin membatasi akses ke situs klinis dan pendidikan, meningkatkan kebutuhan akan alternatif penempatan klinis tradisional dan simulasi tatap muka. Transisi ke pembelajaran online telah memperluas kebutuhan akan pengalaman belajar berbasis simulasi virtual yang berkualitas. Selanjutnya, mengenai course description. 3 game simulasi virtual (FSG) dirancang selaras dengan standar praktik terbaik INA CSL untuk menggantikan 100% jam klinis dalam kursus di mana mahasiswa keperawatan tahun pertama di semester kedua, sarjana muda 4 tahun mereka dalam program secara tradisional bekerja berpasangan untuk menyelesaikan penilaian keluarga di rumah. Sebelum menggunakan FSG, siswa perlu menemukan keluarga yang mengalami tantangan kesehatan kronis. Esai pertama menggambarkan penilaian siswa terhadap keluarga menggunakan Calgary Family Assessment Model dan kerangka kronisitas Roland. Dalam esai kedua, siswa menerapkan literatur tentang konsep yang relevan dengan keluarga. Tidak ada simulasi yang dapat ditemukan yang memenuhi hasil pembelajaran kursus yang mencakup kinerja, penilaian keluarga, dan menunjukkan wawasan tentang pengalaman keluarga dengan tantangan kesehatan kronis. Selanjutnya mengenai inspiration. FSGS dari Canadian Alliance of Nurse Education Using Simulation (CANSIM) dan Ryerson University menjadi inspirasi untuk pembuatan simulasi in-house bagi siswa. Peserta didik memilih salah satu dari 3 opsi pada setiap titik keputusan dan diberi umpan balik segera. Apakah tanggapan mereka benar atau salah? Komunitas standar INA CSL merekomendasikan pemberian umpan balik yang akurat, spesifik, dan tepat waktu dalam standar praktik terbaik mereka untuk fasilitasi. Umpan balik langsung tentang kesalahan diberikan yang mendorong pembelajaran dari pengalaman. Dan untuk fase yang pertama, Creation of Simulation. Pada tahun 2018 dan Januari 2019, 3 simulasi dikembangkan menggunakan teknologi H5P. Karena ini terintegrasi langsung ke dalam sistem manajemen pembelajaran institusi dan tidak terlalu rumit untuk digunakan dibandingkan program lain. Anggota Hubungan Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran Universitas Cambrian membantu dengan aspek teknis permainan termasuk videografi dan perakitan beberapa simulasi. Pakar teknologi ini termasuk seorang desainer instruksional dan seorang siswa desain grafis yang bekerja di pengajaran dan pembelajaran inovasi hubungan Cambrian College. Pengembangan dan pengalaman pengguna ditingkatkan dengan penggunaan skenario percabangan H5P yang merupakan teknologi yang memungkinkan cara yang lebih ramah pengguna untuk membuat simulasi interaktif. Pada tahun 2019, skenario percabangan H5P tersedia sebagai tipe konten. Salah satu simulasi kursus dilakukan ulang
menggunakan jenis konten ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Fase kedua, use in a family assessment course. Pada tahun 2019, pembengkalan terjadi melalui umpan balik yang disematkan selama waktu kelas dengan sekitar 70 siswa dalam satu ruangan. Dan melalui tugas mereka, siswa didorong untuk berdiskusi satu sama lain segera selama waktu lab sambil menyelesaikan kuis, buku terbuka yang terkait dengan setiap FSG. Pembekalan langsung terjadi secara informal selama waktu lab selama beberapa minggu di mana profesor kursus diedarkan untuk menjawab pertanyaan siswa dan mendiskusikan wawasan mereka. Sebagian besar siswa menggunakan waktu laboratorium komputer selama 1 jam penuh untuk menyelesaikan dan mendiskusikan simulasi satu sama lain sambil mengajukan pertanyaan. Setiap siswa menyelesaikan simulasi secara individual, kemudian berdiskusi dan memperdapatkan penilaian mereka satu sama lain sambil menjawab pertanyaan kuis. Pada tahun 2020, sebagian besar siswa menyelesaikan simulasi ini dalam waktu 30 hingga 60 menit selama lab komputer terjadwal. Siswa mengajukan pertanyaan kepada keluarga yang mengunjungi kelas secara langsung atau membuat video tanggapan untuk mengklarifikasi apapun yang mereka rasa terlewatkan dalam simulasi. Fase 3, leveraging student creativity for future simulation. Gamifikasi digunakan untuk mempromosikan keterlibatan siswa dalam kegiatan kursus pada tahun 2019 dan tahun 2020. Siswa diberi 5% dari nilai akhir mereka untuk menyelesaikan pilihan kombinasi kegiatan apapun di luar kelas. Aktivitas diselenggarakan di sel modul yang terpisah. Mereka termasuk kuis, menonton video interaktif, menghadiri lokal karya, dan banyak lagi. Setelah menyelesaikan suatu kegiatan, poin diberikan dan siswa menerima lencana dengan nilai poin terkait yang dicatat pada lencana serta buku nilai. Siswa memperoleh 5% dari nilai akhir mereka untuk menyelesaikan aktivitas senilai 500%. Siswa yang memilih untuk menyelesaikan kegiatan ini bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan simulasi yang akan digunakan dalam iterasi kursus berikutnya. Profesor khusus memastikan semua pertanyaan yang diperlukan untuk simulasi ditanyakan dan menambahkan pertanyaan tambahan. Profesor tersebut kemudian menggunakan video tersebut untuk membuat simulasi di H5P. Bagian terakhir mengenai discussion. Secara anekdot, melalui umpan balik siswa dan pengamatan profesor, FSG tampaknya lebih unggul daripada kunjungan ke rumah tradisional untuk memenuhi hasil pembelajaran kursus dan memungkinkan profesor untuk membimbing siswa dan menginformasikan diskusi dengan mereka tentang penilaian keluarga. Simulasi tatap muka dalam konteks kursus yang serupa terbukti efektif untuk pertemuan hasil pembelajaran yang dirasakan siswa, melibatkan siswa dalam pembuatan bersama simulasi untuk kelas mendatang. Secara anekdot memperkaya pemahaman mereka tentang materi khusus. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.